So altogether, we have over 7 million positive cases. Today we have 5 new cases, but like average is about 3 to 5. Some days even 0. Ayu Petri dan Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petri dan Matt. Teman-teman, di tangan saya sudah ada setumpuk masker antivirus corona pertama yang ada di dunia. Ini saya beli sebenarnya untuk saya kirimkan ke keluarga saya di Indonesia. Tapi kabar buruk, ternyata kantor pos Hongaria sudah tidak mengirimkan apapun ke Indonesia. Jadi ini macet di sini. Saya belum tahu gimana cara ngirim ke Indonesia. Untuk yang ingin tahu masker ini, saya sudah pernah bikin videonya, linknya ada di deskripsi. Jadi ternyata ini diproduksi di Portugal dan baru bisa dikirim ke Eropa saja, belum bisa ke negara lain. Dan kabarnya sekarang juga sudah sold out, sudah habis karena saking banyaknya permintaan. Jadi itulah tema video kita hari ini. Kita akan membicarakan tentang perkembangan virus corona. Bagaimana keadaan teman-teman di tempat tinggal kalian? Semoga kalian selalu sehat. Eropa sedang mengalami second wave alias gelombang kedua serangan virus corona. Setelah lockdown dibuka sekitar musim panas kemarin, Juni ya, itu orang-orang sini kan pada liburan, sekolah libur, kemudian biasanya orang tua juga cuti barengan dengan anaknya, dan mereka itu kalau liburan suka renang karena musim panas. Jadi pada renang ke danau, ke kolam renang, rekreasi kemana-mana karena sebelumnya sudah di lockdown, mereka mungkin suntuk ya di rumah. Masalahnya kalau kalian tahu keadaan kolam renang dan danau di sini selama musim panas itu penuh sesak, kayak cendol, orang-orang rebutan renang gitu. Ataupun kalau enggak, mereka juga berjemur di pinggir kolam, di pinggir danau, dan itu kayaknya enggak ada physical distancing. Dan juga kalau renang nggak mungkin pakai masker. Memang katanya airnya itu sudah aman karena diberi sesuatu, klorin bahasa Indonesianya apa, itu bisa membunuh virus, nggak masalah. Cuma kalau namanya orang renang itu kan biasanya kadang-kadang air ludah muncrat, kemudian ingus muncrat kemana-mana, itu kan yang tidak aman. Kalau di Hongaria, sekolah negeri itu mulai buka tanggal 1 September. Jadi setelah liburan orang-orang pulang, kemudian sekolah buka. Yaitu virus pada menyebar kemana-mana. Hari pertama sekolah buka saja, beberapa sudah tutup kembali. Sekolah Matt malah bukanya seminggu sebelum sekolah lain. Untuk yang belum tahu, Matt itu sekolahnya di sekolah swasta ya, jadi nggak sama dengan anak-anak lainnya. Dan itu sekarang kebijakan pemerintah berbagai negara di Eropa sudah beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu semua pada rebutan lockdown, kalau nggak lockdown bisa dihujat, kenapa nggak lockdown gitu. Ternyata setelah gelombang pertama mereka sadar kalau lockdown itu membutuhkan banyak biaya. Karena banyak restoran yang tutup, orang-orang pada nggak mau beli kan, juga mereka takut. Kemudian kantor juga tutup, nggak bisa beroperasi, orang-orang pada kerja di rumah, sekolah juga tutup. Itu membutuhkan biaya yang banyak sekali dan negara tidak mampu menangani. Kayaknya negara kita juga gitu kan. Itu alasan Presiden Jokowi nggak mau lockdown kan dulu, itu juga begitu. Dan kayaknya banyak orang yang tidak setuju dengan pendapat beliau. Nyatanya bisa dibilang semua negara Eropa mengikuti aturan itu, nggak ada yang lockdown lagi karena terlalu berat bebannya untuk perekonomian negara. Saya sendiri lebih senang lockdown tentu saja, tapi ya kalau kerjanya outdoor disuruh tutup ya mereka nggak bisa makan, jadi memang susah. Jadi ya saya sebagai orang yang numpang tinggal di sini mengikuti aturan pemerintah setempat saja.
Saya membicarakan khususnya tentang Hongaria saja ya. Kalau di sini, misalnya di sekolah ada yang terpapar virus corona, itu yang ditutup hanya kelasnya saja. Seperti Matt kemarin, gurunya yang mengajar satu SMP itu terkena virus corona. Jadi satu SMP ditutup. Tapi itu pun nggak lama, hanya sekitar seminggu. Kemudian mereka harus sekolah lagi. Sekolah negeri pun kebijakannya sama. Bahkan sekolah negeri di sini baru mulai melakukan pengecekan suhu tubuh tanggal 1 Oktober. Jadi kemarin ini saya kira dari dulu sejak gelombang pertama di mana-mana kalau kita baca berita kan sekolah yang buka loh ya, kalau di Indonesia kan kebanyakan online. Yang buka itu harus ngecek suhu tubuh anak-anak satu-satu. Ternyata di sini nggak ada itu. Baru kemarin mungkin juga terbentur biaya karena sekolah negeri kan biayanya tentu saja dari pemerintah. Kalau pemerintah nggak ngasih ya mereka nggak punya budget. Mungkin gitu. Saya kira kalau kita melakukan pengecekan suhu tubuh itu saja sudah terlambat. Karena kan banyak orang yang tidak menunjukkan gejala tapi sebenarnya sudah terpapar virus. Begitu mereka kena demam berarti virusnya sudah bereaksi di dalam tubuh. Ya kan sudah terlambat ya. Tapi ya lebih baik kalau dicek memang daripada nggak sama sekali. Di sekolah Med sudah dari hari pertama mereka melakukan pengecekan suhu tubuh. Begitu anak-anak masuk kayak ada gerbang gitu ya, itu langsung ada termometernya dicek itu. Tapi ya tetap kecolongan, gurunya tetap kena. Kemudian beberapa murid juga terkena. Jadi saya sebagai orang tua itu ya gimana ya teman-teman, bisa dibilang paranoid. Gimana setiap waktu ada update dari sekolah. Hari ini kelas 3 tutup karena ternyata ada yang terkena virus corona. Cuma kelas 3 saja yang ditutup. Kemudian beberapa jam kemudian ada lagi email dari sekolah. Oh ternyata anak kelas 3 itu punya adik di TK misalnya. Jadi TK juga ditutup. Kemudian ada lagi anak di SMP kelas ini ternyata juga positif. Jadi kan sebagai orang tua kita itu juga khawatir ya. Wah, jangan-jangan besok giliran anak saya yang kena kayak gitu. Jadi kita cuma berdoa saja di rumah sambil memberikan perlindungan yang maksimum. Kalau di sekolah negeri saya kurang tahu ya, kemungkinan juga nggak ada kewajiban pakai masker. Tapi saya nggak tahu karena anak saya nggak di sekolah negeri. Tapi untuk Matt seharian dia mulai naik bis, di bis itu pun sudah harus pakai masker. Jadi saya pakai yang ini yang saya bilang tadi, masker antivirus corona sudah disertifikasi ya. Tapi sayang di Asia belum ada, cuma ada di Eropa. Matt seharian pakai itu. Dari mulai pagi naik bis itu ya, sebelum masuk bis dia harus sudah pakai hand sanitizer, sudah pakai masker. Kemudian duduk di bis sampai sekolah pagi, siang, sore sampai pulang, baru di rumah maskernya boleh dilepas lagi. Begitu saja sekolahnya masih kecolongan. Beberapa kali ada murid dan guru yang terpapar. Ya bukan salah sekolah sih, mereka sudah berusaha melakukan perlindungan maksimal. Tapi kan setelah pulang sekolah, murid-murid, guru-guru masih bisa ketemu orang lain yang di luar kekuasaan sekolah. Jadi sebenarnya saya lebih suka seperti di Indonesia, sekolah online saja. Meskipun memang banyak ya, saya dengar anak-anak yang mulai bosan, stres sekolah di rumah. Tapi kalau situasinya seperti ini ya takut gitu loh teman-teman. Di sini selama gelombang pertama kemarin kasusnya itu cuma ada 100-200 kasus per hari. Mungkin ya itu karena pengetesan yang belum maksimal, belum banyak. Tapi sekarang juga pengetesan belum banyak, tapi kasus positif hampir mendekati 1000 setiap hari. Kemarin sudah malah lebih dari 1000. Dan katanya jumlah pengetesan yang dilakukan sudah nggak bisa naik lagi karena memang kapasitas di sini segitu, kurang tenaga kerja, nggak ada orang yang bisa ngetes. Jadi meskipun jumlah kasus naik karena tesnya nggak ada lagi ya, jumlahnya kan tetap segitu. Otomatis kan orang tua khawatir. Oke, di video ini saya juga sempat ngobrol dengan teman-teman di beberapa negara. Untuk kalian subscriber lama mungkin sudah kenal beberapa di antara mereka. Kalaupun belum kenal ya boleh kenalan dari sini kan. Yang pertama kita akan berjumpa dengan sahabat saya dari Thailand. Seorang YouTuber terkenal, subscribernya lebih dari 1 juta ya. Dia ini bisa dibilang guru saya dalam hal per-YouTubean. Bo dari Thailand. How many positive cases in Thailand altogether? Do you know, like approximately as per today?
3,500. Only 3,500. Oh yeah, that's very little. Every day nowadays, how many do you have? Today we have 5 new cases, but like average is about 3 to 5. Some days even 0. That's really good actually. And then how is it handled in Thailand? Do you have lockdown or something? We had lockdown, but now we live with new normal. But I think Thai people tends to follow like professional healthcare, like doctor when they urge the Thais to wear masks at all times or take care of personal hygiene and keep social distancing. That helps a lot, and they follow the guidelines. So people on the street, they wear masks. Yes. Yeah. Wow, and do you have like fine if they don't wear? Then policemen will fine you. You have to pay or something. Actually, we don't have that measure, but you are not allowed to go inside the mall or some like public places if you don't wear mask. Everything is normal with new normal. Everyone has to wear mask. Yeah, because we have no local transmission No local transmission. for 3 months already. Only from international arrivals, like Thais that live abroad and they had to come back home. Yeah, but we have the state quarantine area, so they have to stay there. And we have professional healthcare to look after them. In Europe, nobody has lockdown anymore, so we are the new normal. We are free to go anywhere, but the thing is, the cases are so high. In Hungary on Sunday, it was 1,070. So it's so high. Wow! In my opinion, we should do distance learning. 100 cases a day, it's fine, but 1,000 cases is a lot. Wow, that's a lot. And especially in Hungary, like the people are not that much, the population, like compared to that number is quite a lot. I think many Asian countries are doing better. Malaysia is doing good too. Thailand, now I know Vietnam. Yeah, I think we follow the guidelines like all the Asians. Yeah. Good. Okay, Po, thank you so much for the information. You're very welcome. Good to see you. Nah, saya ngiri sekali setelah video call dengan dia. Ternyata situasi di Thailand sudah aman dan hampir semuanya kembali seperti normal. Bedanya orang-orang semua pakai masker ketika beraktivitas di luar. Jadi sudah itu saja, pakai masker saja. Gitu aja kok susah ya. Sekarang kita meluncur ke Korea Selatan untuk menemui sahabat saya satunya lagi, Jay. Saya bacakan saja karena waktu itu Jay sibuk nggak sempat video call, jadi saya chatting lewat messenger saja. Ini kami chatting tanggal 21 September kemarin ya. Waktu itu ada 23.106 kasus virus corona. Kemudian yang masih menunggu tes adalah 23.222. Angka kematian adalah 388. Akhir-akhir ini, Seoul dan Provinsi Gyeonggi mempunyai kasus yang lumayan banyak karena adanya perkumpulan di gereja-gereja. Tapi sekarang sudah mulai membaik, jadi sekolah mulai dibuka minggu ini, tapi hanya seminggu sekali. Nah, ini jumlah kasus yang jauh lebih sedikit dari di Hongaria, sekolahnya hanya buka seminggu sekali. Orang-orang tua dikumpulkan di dalam satu tempat namanya Silver Town dan ibu dia juga di situ. Keluarga nggak boleh mengunjungi mereka karena kan orang tua rentan ya, karena orang tua kan berisiko lebih tinggi. Terutama orang-orang dari Seoul nggak boleh mengunjungi. Orang-orang tidak boleh makan di restoran dan setelah jam 9 malam kafe tutup. Tapi tidak apa-apa kata dia karena delivery service itu bagus sekali di Korea. Sekarang kita lihat negara tetangga di mana saya pernah tinggal dulu, yaitu Singapura. Saya sempat ngobrol dengan teman saya di sana, Pamela, tapi katanya dia malu nggak mau video call gitu, jadi ngobrol saja. Sama seperti di Thailand, situasi di Singapura sudah hampir seperti normal lagi ya. Tetap mereka pakai masker kemana-mana di tempat umum itu wajib. Kecuali ngumpul-ngumpul yang banyak orang itu tetap masih nggak boleh. Airport tutup. Jadi ini saya bacakan saja pesan dari dia.
Kamu tahu sendiri pemerintah Singapura itu sangat ketat. Di mana-mana ada polisi COVID dan ada duta besar physical distancing di tempat-tempat makan dan shopping mall untuk mengecek kita. Orang yang tidak memakai mask bisa masuk penjara. Sekolah sudah normal, bahkan minggu depan akan ada ujian. Ini kayak final exam kalau zaman saya di Indonesia dulu namanya Eptanas. Saya nggak tahu apa namanya masih tetap atau enggak. Turis asing tidak boleh masuk. Semua orang asing yang memasuki Singapura hanya mereka yang memiliki visa kerja ataupun punya izin khusus yang sudah disetujui oleh kedutaan besar. Juga orang Singapura nggak boleh pergi ke luar negeri. 3 negara Asia yang kita lihat ini tadi sangat ketat dan hasilnya juga bisa dilihat. Sekarang kita akan melihat keadaan di Amerika Serikat yang sepertinya sangat parah ya teman-teman. Kita akan ketemu teman saya, Deb. Deb ini dulu ekspatriat yang sama-sama tinggal di Singapura dengan saya, tapi kami kenalnya justru setelah pindah ke Hongaria. Dan sekarang dia sudah kembali lagi ke Amerika Serikat mengikuti suaminya. So altogether, we have over 7 million positive cases. It's 7,080,000 as of today. It is a lot. Yeah, we have a lot of cases here in the U.S. There's about 48,000 cases, new positive cases every day. I'm in Austin, Texas, and this city believes that the virus is dangerous and that we need to take care. So as a city, for the most part, people are staying home and social distancing if they can't stay home, and definitely wearing masks everywhere. So whenever you go outside, you see masks here in the city that I live in. Oh, Austin, right? Yes. And is there like consequences if you don't wear mask outside? Like you'll be fined or anything like that? All the states are different. We're a collection of 50 different states, and each state is governed a bit differently. So in some states, there are actually nothing is happening. No lockdowns, everything is open to full capacity, and people run around doing what they're normally doing. And in some states, that's totally different. So it just depends on where you live and kind of how that state is governed. Ah, I see. Yeah, that's a big country, so it's different in Hungary. That's what makes the United States such a problematic country as far as COVID-19 is concerned, because everybody's doing something different. We don't have one national mandate that states, we do the same thing. So because of everybody's doing something a bit different, it's created a problem here. So, yeah. Thank you so much for helping me. I'll let you know when it's up. You're so very welcome. No problem. Jadi seperti yang dia bilang tadi, karena Amerika luas dan tidak ada satu kebijakan dari pemerintah, tiap state itu kebijakannya berbeda, jadi hasilnya juga beda-beda. Mungkin di Indonesia juga gitu ya, negara kita luas, jadi tiap provinsi juga kebijakannya beda, aturannya beda, hasilnya pun beda. Saya lihat negara-negara di Asia kebanyakan lebih ketat daripada di Eropa. Dalam hal memakai masker saja, seperti di Indonesia kan kalau kita tidak pakai masker didenda. Sementara di sini hanya di dalam kendaraan umum ataupun di dalam mall saja. Di dalam mall pun kalau kita nggak masuk toko, kita boleh nggak pakai masker, kecuali kita sudah masuk ke dalam tokonya itu sendiri. Tapi kita melangkah keluar dari pintu toko padahal masih di dalam mall, kita boleh nggak pakai masker. Nunggu bis ya di halte, itu ada 15 orang nggak ada yang pakai masker. Berdirinya juga deket-deketan gitu. Kemudian bis datang, mereka buru-buru pakai masker karena kalau ketahuan di dalam bis nggak pakai masker didenda. Begitu mereka turun dari bis, menjejakkan kaki di halte, maskernya dibuka langsung. Kayaknya mereka itu kok kayak nggak suka banget pakai masker. Saya paham ya, memang nggak nyaman kan, nggak bisa napas gitu kadang ya, tapi ya demi keamanan pribadi gimana ya, kecuali kalau kita memang sangat
sesak napas pakai masker, mungkin kalau olahraga gitu ya. Selain itu yang bikin khawatir juga ada berbagai demonstrasi yang bermunculan di negara-negara di Eropa, demonstrasi anti virus corona. Makin banyak orang yang nggak percaya adanya virus corona, katanya ini hoax, ini bikinan pemerintah atau bikinan ini itu, dan itu nggak benar, nggak ada. Dan mereka ini ngumpul jadi satu demonstrasi di mana-mana. Kadang mereka juga melarang orang yang lewat untuk pakai masker. Itu kan bahaya ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana penanganan virus corona di daerah kalian? Saya juga pengen tahu. Jadi kalau kalian ada waktu, tolong dong curhat di bawah di kolom komentar. Saya tutup dulu video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan maaf untuk yang sudah nunggu lanjutan cerita saya, belum saya lanjutkan ya. Saya sisipkan dulu berita ini karena saya sudah collab dengan beberapa teman ini tadi. Untuk selanjutnya mungkin saya lanjutkan lagi cerita tentang kehidupan saya. Jadi sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.